warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam forum diskusi mata kuliah Fisika Statistik, di mana dalam kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung saja. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai sistem spin dan kemagnetan. Oke, langsung saja. Saya Firda Azizatul Fauzia sebagai pemateri kedua sekaligus moderator. Saya Dewi Himatul Iza sebagai pemateri pertama. Saya Endah Rusmini sebagai pemateri ketiga. Pada subbab 6.1 ini membahas tentang paramagnetisme. Paramagnetisme itu apa? Paramagnetisme itu sebenarnya sifat magnet itu kan dibagi menjadi dua. Yang pertama, momen magnet yang permanen, dan yang kedua, momen magnet yang tidak permanen. Untuk kekuatan magnet bahan ini memiliki kekuatan lebih lemah dibandingkan dengan ferromagnet atau paramagnet. Bahan paramagnetisme ini adalah bahan yang terdiri dari momen magnet permanen, tetapi tidak berada pada long range spontan. Dan sekarang kita akan membahas mengenai energi sebuah momen dipol yang disebut mu di dalam medan magnet B sebagai berikut. E sama dengan min mu kali B sama dengan negatif mu B cos theta. Energi dari N, buah momen dipol adalah U sama dengan negatif mu B sigma I sama dengan 1 sampai N cos theta I, dengan theta I adalah sudut di antara B dan momen dipol ke I, sehingga fungsi partisi sistemnya menjadi seperti persamaan 6.1. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, dari situ, karena setiap faktor dalam persamaan di atas adalah sama, maka persamaan itu menjadi Z sama dengan integral dari 0 sampai 2pi dc integral 0 sampai pi d theta sin theta e pangkat negatif b mu beta mu b cos theta pangkat n sama dengan Z1 pangkat n. Di sini Z1 adalah fungsi partisi sebuah dipol. Jadi Z1 ini bisa didapatkan menjadi persamaan 3, yaitu 2pi kali E pangkat beta mu B min E pangkat min beta mu B per beta mu B sama dengan 4pi per beta mu B sin H beta mu B. Dengan demikian, maka fungsi partisi sistemnya adalah sebagai berikut. Pada persamaan 6.4. Nah, seperti itu. Dari fungsi partisi di atas, energi sistemnya adalah U sama dengan diferensial atau turunan dari Mz per B. Jadi N mu B itu dikalikan dengan kotangan H beta mu B dikurangi 1 per beta mu B, sehingga U sama dengan negatif N mu B L kali beta mu B, di mana Lx itu kotangan dari Hx min 1 per X, sehingga fungsi tersebut disebut fungsi Langevin. Dari hubungan antara energi U dan magnetisasi M banding U sama dengan negatif NB, maka magnetisasinya adalah M sama dengan 1 per beta dolen Z per do B sama dengan N mu L beta mu B. Kesamaan 6.7. Kemudian lanjut
Nah, ini dengan demikian fungsi Langevin menjadi, tadi kan fungsi Langevin kotangan H, B, mu B. Itu sebanding dengan 1 per beta mu B ditambah beta mu B per 3. Jadi persamaan 6,9. Maka dengan itu energi sistemnya menjadi U sama dengan negatif N mu kuadrat B kuadrat per 3 kBT. Di mana mu B per kBT itu kurang dari 1. Sedangkan magnetisasi menjadi N sama dengan N mu kuadrat per 3 kBT B. Sama seperti yang di atas, mu B per kBT itu kurang dari 1. Berdasarkan dari M sebanding dengan XB, di mana XB adalah suseptibilitas magnet. Maka X suseptibilitas tadi itu sama dengan N mu kuadrat per 3 kBT. Dari persamaan 6.11, 6.12, dan 6.13, dari persamaan yang ketiga ini tadi disebut hukum Caleb. Dalam persamaan 6.12, M itu sama dengan 0 jika B-nya sama dengan 0. Dan merupakan ciri dari bahan paramagnet. Sesungguhnya sifat paramagnet atom atau molekul itu ditimbulkan oleh spin elektron yang tak berpasangan di dalamnya. Karena spin elektron adalah setengah plus setengah. Maka di dalam medan magnet B, spin itu memiliki 2 tingkat energi. E1 sama dengan min mu B kali B. Sehubungan dengan spin sejajar medan, dan E2 sama dengan mu B kali B, maka fungsi partisi suatu sistem paramagnetik dari N buah spin elektron yaitu seperti yang terlihat pada persamaan 6.14. Bisa disimak ya teman-teman. Nah, di situ kan dimana to I sama dengan plus 1 yang mengarah ke atas, dan to I sama dengan negatif 1 yang mengarah ke bawah. Jadi persamaan di atas dapat diubah menjadi persamaan 6.15. Sehingga magnetisasi diperoleh dengan menggunakan hubungan U sama dengan negatif MP, di mana M sama dengan 1 per beta kali do ln Z per do B, sama dengan N mu B tan H kali beta mu B B. Magnetisasi sebagai fungsi beta mu B diperhatikan dalam gambar 6.1. Jadi ini dijelaskan atau digambarkan pada gambar 6.1. Nah, seperti itu ya gambarnya. Kemudian pada medan magnet yang rendah tan H itu B mu B besar itu sebanding dengan B mu B, sehingga diperoleh seperti persamaan 6.18. Karena M sama dengan XB, di mana X adalah suseptibilitas magnet, maka X-nya itu sama dengan N mu kuadrat B per kBT, itu sama dengan, di mana mu BB per kBT itu kurang dari 1. Rumusan magnetisasi dan suseptibilitas magnet yang diturunkan secara pasif, seperti persamaan di bawah ini. Nah, di sini terlihat gambar 6.2, panas jenis dari Cb sebagai fungsi kBT per mu B. Terlihat bahwa harga maksimum Cb tercapai pada kBT sebanding dengan 0,8 mu B. Dan telah dikemukakan pada awal paragraf ini bahwa sebuah dipol magnet yang searah medan magnet memiliki energi E1 sama dengan min mu B. Jadi suhu rendah dengan energi termal itu kBT kurang dari mu B. Kita tidak mampu
tidak mampu untuk membalik ke arah dipol. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai fungsi Brillouin, di mana fungsi Brillouin itu BJ sama dengan 1/J kali J plus setengah kotangan H kali J plus setengah Q negatif setengah kotangan H setengah Q. Maka rumusan magnetisasi menjadi M sama dengan NG mu B JB JG. Jadi persamaan 6.25, di mana fungsi Brillouin ini adalah fungsi ganjil. Oleh sebab itu penggambarannya cukup ditinjau dari K kurang dari 0 dan I adalah tak hingga. Sehingga dari pernyataan tersebut diperoleh gambar pada 6.3, di mana M per mu B itu sebagai fungsi G beta mu B kali B besar untuk berbagai jenis harga G. Dilukiskan seperti itu, bisa dilihat ya teman-teman. Kemudian yang kedua, paramagnetik Pauli. Paramagnetik Pauli ini ditinjau dalam keadaan magnet, di mana spinnya itu setengah, sehingga bilangan kuantum magnetiknya itu Ms sama dengan plus minus setengah, di mana E plus setengah itu negatif, berharga negatif mu B kali B, itu searah medan B, dan E negatif setengah itu mu B kali B, berlawanan arah dengan medan B. Sehingga jika dimisalkan suhunya itu kurang dari 0, lebih dari 0, maka diperoleh persamaan elektron spin searah B. Ada persamaan 6.31. Sehingga dengan demikian, maka magnetisasinya adalah M sama dengan mu B kali N plus dikurangi N min. Sehingga pada suhu tinggi dan medan magnet yang kecil, itu magnetisasinya adalah seperti yang tergambar di slide. Kemudian kita masuk mengenai spin. Untuk arah spin itu perubahan arah itu memerlukan energi, yaitu delta E sama dengan 2 mu B kali B. Prinsip larangan Pauli memaksa spin up harus naik ke atas dan energi Fermi F karena di bawahnya sudah penuh. Sehingga jumlah magnetisasi pada persamaan 6.38 bisa dituliskan sebagai berikut, di mana MP sama dengan NS 2 mu B dan NS itu setengah G kali EF kali mu B kali B. Akhirnya suseptibilitas magnet dapat diturunkan menjadi XP sama dengan dou M per dou B. Maka material dengan suseptibilitas magnet X lebih dari 0 itu disebut paramagnet, dan efek medan magnet pada suhu rendah itu disebut paramagnetik Pauli. Dan yang selanjutnya adalah fluktuasi magnetisasi. Untuk nilai rata-rata momen magnet dari suatu bahan paramagnet pada keadaan setimbang suhu dengan suatu reservoir bersuhu T adalah seperti yang tertera pada persamaan 6.42, di mana MI adalah magnetisasi pada keadaan mikro ke I dengan energi EI itu magnetisasi berubah terhadap medan magnet B. Jadi M itu berubah terhadap B, turunannya jadi seperti itu. Kemudian untuk pengungkapan itu, misalkan energi keadaan mikroskopik ke I adalah EI sama dengan negatif BMI, maka X-nya dou per M per dou B sama dengan dou per dou B kali setengah 1/, sigma I MI E beta B besar kali MI. Sehingga
diturunkan terus, B sama dengan N kuadrat dikurangi N kuadrat. Inilah yang disebut suseptibilitas tanpa medan magnet luar. Dapat dituliskan sebagai X sama dengan beta kali delta M kuadrat sama delta M itu disebut fluktuasi dari M. Dalam matematik itu disebut deviasi standar dari distribusi M. Sedangkan delta M kuadrat itu disebut variansinya. Pada part 2, saya akan menjelaskan mengenai diamagnetisme Landau, di mana fermion bermuatan listrik seperti elektron di dalam medan magnet sektor B mempunyai Hamiltonian seperti pada persamaan 6.46, di mana H atau Pi sama dengan 1/2M buka kurung P plus E per C kali vektor A kali buka kurung R tutup kurung pangkat 2. Misalkan medan itu konstan dan pada sumbu Z vektor B sama dengan buka kurung 0,0, B tutup kurung, dan misalkan pula dengan medan itu ditimbulkan vektor potensial vektor A sama dengan buka kurung min BY, 0,0 tutup kurung. Andaikan partikel berada dalam kubus bersisi A dengan Hamiltonian dan vektor potensial di atas, maka solusi persamaan Schrödinger adalah seperti halnya pada persamaan 6.47 yang menggunakan fungsi Fy memenuhi persamaan 6.48, yaitu buka kurung min H berkuadrat per 2M kali 2 kuadrat per 2 kuadrat Y ditambah 1/2M buka kurung H ber KX min E per C BY tutup kurung pangkat 2 tutup kurung Fy sama dengan E aksen Fy. Dengan menyatakan omega C sama dengan EB per mc, yang tak lain adalah frekuensi siklotron, maka persamaan 6.48 dapat dituliskan seperti halnya pada persamaan 6.50, yaitu min H berkuadrat per 2M kali 2 kuadrat per 2 kuadrat Y plus setengah M omega. Betul nggak, Bang? Nggih. Nggak dinyalakan. Nggih. Boten napa-napa. Dengan menyatakan omega C sama dengan EB per mc, yang tak lain adalah frekuensi siklotron, maka persamaan 6.48 dapat dituliskan seperti halnya pada persamaan 6.50, yaitu min H berkuadrat per 2M kali 2 kuadrat per 2 kuadrat Y plus setengah M omega C kuadrat buka kurung Y min Y0 tutup kurung Fy sama dengan EFY, di mana Y0 nya sendiri adalah H ber KXJ per EB, yaitu pada persamaan 6.51. Jadi pada persamaan 6.50 itu adalah persamaan osilator harmonis dengan omega C adalah frekuensi sudut gerak osilasi di sekitar Y0. Dengan menyatakan omega. Nah, untuk solusi energi itu bisa dilihat pada persamaan 6.50. Kemudian menggunakan EV sama dengan 1/2M buka kurung H ber KE tutup kurung pangkat 2 plus buka kurung V plus setengah tutup kurung H ber omega C,
dengan V-nya sendiri itu bisa menggunakan 0, 1, 2, dan seterusnya. Terlihat bahwa Fermi memiliki tingkat-tingkat energi yang biasa disebut dengan tingkat-tingkat Landau. Dengan demikian, maka fungsi partisi besar untuk keadaan V adalah pada persamaan 6.53, di mana betanya menggunakan 1/kBt. Dan mengingat fungsi partisi besar sistem itu sama dengan sigma V si V, maka diperoleh persamaan 6.54. Misalkan Kx dikuantisasi dengan delta Kx sama dengan 2π/a, sehingga osilator akan terlokalisasi di setiap delta Y0 sama dengan Hc per buka kurung EBA tutup kurung. Dengan begitu, maka jumlah osilator yang bisa masuk dalam kubus adalah A per delta Y0. Jumlah ini merupakan rapat keadaan, seperti halnya pada persamaan 6.55, yaitu GV sama dengan 2 kali B A kuadrat per Hc per E, di mana faktor 2 adalah degenerasi spin, dan persamaan 6.54 yang sebelumnya untuk elektron-elektron yang tidak berinteraksi di dalam medan magnet itu berlaku persamaan 6.56. Nah, kemudian misalkan Hx sama dengan A per 2pi integral dkx ln 1 plus E beta A E min beta buka kurung 1/2 Kx tutup kurung plus E tutup kurung, yaitu persamaan 6.57 dengan X sama dengan buka kurung V plus setengah tutup kurung Haber omega. Dengan menggunakan X V plus setengah tutup kurung Haber W J dengan menggunakan X V plus setengah tutup kurung Haber W J selanjutnya berlaku penjumlahan Euler ya, yaitu pada persamaan 6.58. Dengan demikian, maka persamaan yang sebelumnya yaitu persamaan 6.56 akan menjadi pada persamaan 6.59. Dari persamaan 6.54, magnetisasi M ditentukan dengan menggunakan cara, yaitu pada slide yang selanjutnya. Yaitu M sama dengan 1 beta kali do non si per B. Terlihat dalam persamaan 6.59 bahwa yang mana medan magnet B adalah suku kedua dan seterusnya. Untuk medan magnet yang kecil, persamaan pada 6.59 cukup sampai suku kedua saja. Pada suhu T sama dengan 0, integran dalam suku itu adalah 1 untuk K kurang dari KY dan sama dengan 0 untuk lainnya. Mengingat magneton Bird mu B sama dengan EH per 2mj dan GEF sama dengan 2πV buka kurung 2m per h kuadrat tutup kurung pangkat 3/2 EF pangkat setengah. Maka magnetisasinya adalah M4 sama dengan min
sepertiga mu B kuadrat GEF B, yaitu persamaan 6.60, dan susceptibulus magnet adalah XE sama dengan min. Kita masuk subbab berikutnya, yaitu 6.5, di mana kita akan membahas mengenai sistem spin berinteraksi model Ising satu dimensi. Nah, di sini Ising memodelkan n buah spin yang tersusun dalam divisi 1 min, 2 min, atau 3 min dimensi, dengan masing-masing spin bisa mengarah ke atas ataupun ke bawah. Dalam model ini diandaikan ada interaksi antara dua buah spin bertetangga terdekat. Kemudian kita bisa meninjau model Ising dalam divisi satu dimensi seperti pada gambar 6.5 yang ada dalam buku PDF-nya, dengan menggunakan syarat batas bebas energi. Sistem spin dalam divisi satu dimensi adalah pada persamaan 6.62, yaitu U sama dengan min J sigma L sampai N min 1 SL SL plus 1, di mana FI sama dengan lebih kurang 1, maka harga J kurang dari 0. Jika kedua spin sejajar dan J lebih dari 0, jika kedua spin berlawanan arah yang ada pada persamaan 6.62, interaksi hanya antara dua spin bertetangga terdekat saja. Selain itu, belum disertakan energi interaksi dan magnet luar. Nah, di sini juga ada gambar 6.5, yaitu model Ising dalam divisi satu dimensi. Kemudian kita tinjau sistem dengan dua spin. Ada 4 keadaan makro yang muncul, yaitu yang ada di slide ya, panah ke atas dan J panah ke bawah, kemudian panah ke atas ke bawah dan ke bawah ke atas. Fungsi partisi untuk sistem dua spin itu adalah Z2 sama dengan 2E pangkat beta J plus 2E min beta J sama dengan 4 cos beta J, yaitu persamaan 6.63, di mana beta adalah 1/KBT. Kemudian kita tinjau sistem dengan 3 spin. Ada 8 keadaan mikro yang mungkin, yang seperti yang ada di slide. Fungsi partisi untuk sistem 3 spin itu adalah pada persamaan 6.64, yaitu ZJ sama dengan 2E 2 beta J plus 2E min 2 beta J plus 4 sama dengan 2 buka kurung E pangkat beta J plus E pangkat min beta J tutup kurung pangkat 2 sama dengan buka kurung E beta J plus E min beta J tutup kurung Z sama dengan buka kurung 2. Sehingga untuk N lebih dari itu menggunakan persamaan 6.66, yaitu S sama dengan min NKBT dan buka kurung 2 cos beta J tutup kurung, dan entropi sistem spin yang berasal dari interaksi spin-spin adalah S sama dengan min buka kurung do F per do T tutup kurung V titik N sama dengan NKB lan buka kurung 2 cos beta J tutup kurung plus NKBT do lan buka kurung 2 cos beta J
per detik sama dengan NKB lan buka kurung 2 cos beta C tutup kurung minus N per T kali do lan buka kurung 2 cos beta C tutup kurung per 2 do beta sama dengan NKB lan buka kurung 2 cos beta C tutup kurung minus NJ per T tan beta C, atau bisa ditulis juga menggunakan persamaan 6.67 di mana S sama dengan NKB buka kurung lan buka kurung E pangkat 2 beta C plus 1 tutup kurung minus 2 beta C per 1 plus E pangkat min 2 beta C tutup kurung, di mana energi sistem spin yang berasal dari interaksi spin-spin adalah menggunakan persamaan 6.68, yaitu U atau energi sistem sama dengan minus do lan Z N per 2 beta sama dengan min 1 per Zn kali do Zn per do beta yang menghasilkan minus NJ tan beta C. Dan terdapat pula panas jenisnya, yaitu C sama dengan 1 per N buka kurung do U per do T tutup kurung sama dengan KB buka kurung beta C tutup kurung pangkat 2 sek beta C pangkat 2, yaitu persamaan 6. Nah, di sini panas jenisnya itu sebagai fungsi suhu diperlihatkan oleh gambar titik 6.6, yaitu panas jenis rantai ini sebagai fungsi suhu tanpa medan magnet. Sekarang misalkan SK adalah spin kekal, maka fungsi korelasi dapat didefinisikan seperti pada persamaan 6.70 yaitu GR sama dengan buka kurung SK kali SK plus R tutup kurung minus SK kali SK plus R, yaitu harga SK itu sama dengan M kecil sama dengan M besar per N besar pada setiap tempat, sehingga menghasilkan persamaan 6.70 yang poin B. Jika R sama dengan 0, maka GR sama dengan M kuadrat per minus M kuadrat tak hingga X, seperti yang telah dikemukakan dalam persamaan 6.45 yang pada slide sebelumnya. Pada suhu T lebih dari 0, maka M sama dengan 0, sehingga dapat dituliskan pada persamaan 6.70 yang poin C. Nah, pada persamaan sebelumnya 6.62 dapat dituliskan secara umum seperti halnya pada persamaan 6.71, di mana energi atau U sama dengan minus sigma I hingga N-1 JI SI plus 1, dengan DI adalah energi interaksi antara spin ke I dan spin ke I plus 1. Berdasarkan definisi harga rata-rata, maka secara umum dapat dituliskan pada persamaan 6.72 dengan menggunakan fungsi partisi pada persamaan 6.65, yaitu Zn-nya sama dengan 2
buka kurung 2 cos beta J, tutup kurung pangkat N minus 1. Kemudian lanjut untuk yang persamaan 6.7. Per definisi, M tidak sama dengan 0 untuk B tidak sama dengan 0 adalah ciri paramagnet, dan M tidak sama dengan 0 untuk B sama dengan 0 adalah ciri ferromagnet. Dari persamaan 6.89 dapat dilihat bahwa M besar sama dengan 0 untuk B sama dengan 0. Ini menunjukkan bahwa model ising satu dimensi adalah paramagnet. Akan tetapi pada T hingga 0, epsilon E pangkat min 4 beta J sampai 0 dan M besar sama dengan N besar mu B yang merupakan ciri dari ferromagnet. Dapat diartikan pada T sama dengan 0, model ising satu dimensi mengalami transisi dari keadaan paramagnet ke keadaan ferromagnet. Kemudian pada suhu rendah, beta J lebih dari 1 dan beta mu B kali B besar lebih dari 1, sin beta mu B kali B sama dengan setengah E pangkat beta mu B kali B besar lebih dari E pangkat min 2 beta mu B dan magnetisasi per spin M kecil sama dengan M besar min N per N besar sama dengan mu B. Untuk B tidak sama dengan 0. Jadi pada suhu rendah keadaan saturasi N sama dengan mu B bisa tercapai hanya dengan medan magnet luar yang kecil saja. Nah, pada gambar 6.9 model ising satu dimensi yang A itu merupakan keadaan dasar. Kemudian yang poin B merupakan dini domain yaitu mempunyai energi U sama dengan min 4J, dan pada poin C itu merupakan berdasarkan syarat batas bebas seperti pada persamaan 6.67 dan persamaan 6.68. Pada T sama dengan 0, entropi S sama dengan 0 dan U sama dengan min buka kurung N min 1 tutup kurung J. Andaikan pada T lebih dari 0 terjadi eksitasi dengan pembalikan semua spin di sebelah kanan suatu garis dinding domain seperti pada gambar 6.9 pada slide yang sebelumnya, energi yang diperlukan untuk menciptakan sebuah dinding domain adalah 2J karena ada N-1. Model ising dua dimensi. Suatu contoh model ising dua dimensi diperhatikan dalam gambar 6.10. Pada gambar 6.10 ini adalah contoh dinding domain dalam model ising dua dimensi. Total magnetisasi sebanding dengan luas daerah dengan domain positif dikurang daerah dengan domain negatif. Pada T sama dengan 0, seluruh spin berarah sama, misalnya positif, sehingga tidak ada garis-garis batas. Pada T lebih dari 0, ada cukup energi untuk menciptakan garis-garis batas dan memunculkan domain negatif. Jika panjang garis batas suatu domain negatif adalah B, maka energi untuk membentuknya ada 2GB. Oleh sebab itu, probabilitas adanya suatu domain negatif adalah min 2 beta GB.
Dengan demikian, maka daerah-daerah negatif yang luasnya besar tidak terjadi pada suhu rendah, sehingga kebanyakan spin tetap positif dan magnetisasi tetap positif. Oleh sebab itu, M lebih dari 0 untuk T lebih dari 0, sehingga sistem adalah ferromagnetik. Magnetisasi M akan menjadi 0 pada suatu suhu kritis, yaitu Tc lebih dari 0. Lars Onsager 1944 melakukan perhitungan secara eksak untuk model Ising dua dimensi dari kisi yang berbentuk persegi tanpa medan magnet luar, atau B sama dengan 0. Dengan menggunakan interaksi berjangkauan pendek, perhitungan itu memperlihatkan suatu transisi fasa. Hasil-hasil perhitungan itu adalah sebagai berikut. Sin H 2J per 2KB TC adalah 1, atau KBTC per J sama dengan 1 per ln dalam kurung 1 plus akar 2 sebanding dengan 2,269. Solusi eksak energi U adalah dapat kita lihat pada persamaan 6.94. Nah, dengan nilai K1 yaitu integral dari batas bawah 0 hingga pi per 2 dc per akar 1 min K kuadrat sin kuadrat C adalah integral eliptik lengkap jenis pertama, di mana nilai K adalah 2 kali sin H2 beta J per dalam kurung cos H2 beta J kuadrat. Selanjutnya yaitu gambar 6.11 yang menunjukkan parameter K sebagai fungsi beta J. Terlihat bahwa harga maksimum K sama dengan 1 adalah pada beta J sama dengan 0,44 atau T sama dengan TC sama dengan 2,269 J per KB seperti persamaan 6.89. Harga K sama dengan 0 terjadi pada suhu rendah atau suhu tinggi. Suku pertama dari energi dalam persamaan 6.94 sama dengan 2 kali energi untuk model Ising satu dimensi dalam persamaan 6.68. Suku kedua dalam persamaan itu sama dengan 0 pada suhu rendah dan suhu tinggi karena K1 sama dengan pi per 2 pada T sama dengan TC atau K sama dengan 1 suku kedua itu juga 0 karena sin H2J per KBTC sama dengan 1. Tetapi K1 mempunyai singularitas logaritmik di T sama dengan TC, di mana nilai K itu sama dengan 1. Sehingga keseluruhan suku kedua itu berkelakuan seperti T min TC ln T min TC di dekat TC. Jadi, nilai energi UT adalah kontinu di T sama dengan TC dan di semua suhu lainnya. Kapasitas panas yang diturunkan dengan TC sama dengan dou per dot adalah yang terdapat pada persamaan 6.97, di mana nilai E1K sama dengan integral dari batas bawah 0 hingga pi per 2 dc akar 1 min K kuadrat sin kuadrat C.
adalah integral eliptik lengkap jenis kedua. Pada suhu dekat Tc, kapasitas panas itu adalah C sebanding dengan min Kb 2 per pi dalam kurung 2J per Kb Tc kuadrat ln 1 min T per Tc plus konstanta. Terlihat bahwa kapasitas panas secara logaritma divergen pada T sama dengan Tc, yakni C ln dalam kurung 1 min T per Tc yang tertera pada persamaan 6.100. T sama dengan Tc dikaitkan dengan transisi fasa. Untuk itu, perlu diketahui apakah pada suhu itu ada magnetisasi spontan, yakni pada T lebih dari 0, apakah M tidak sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Tetapi, solusi Onsager terbatas pada medan magnet B sama dengan 0. Untuk menentukan magnetisasi spontan harus digunakan rumusan Do F per Do B untuk B terbatas. Lalu dibuatlah B sama dengan 0. Sayangnya tidak diketahui solusi eksak dari model isi 2 dimensi sebagai fungsi medan magnet B. Menurut Young 1952, magnetisasi untuk T kurang dari Tc dan suseptibilitas untuk B sama dengan 0. Solusi eksak untuk magnetisasi per spin adalah Mt sama dengan mu B buka kurung 1 min dalam kurung sin H2 beta J pangkat min 4 tutup kurung pangkat 1 per 8 untuk T kurang dari Tc. Mt sama dengan 0 untuk T lebih dari Tc. Magnetisasi per spin sebagai fungsi suhu diperlihatkan dalam gambar 6.12. Terlihat bahwa pada suhu dekat dengan Tc, magnetisasi M sebanding dengan mu B dalam kurung 1 min T per Tc pangkat 1 per 8. Sehingga harga ini dikaitkan dengan keadaan teratur atau order. Pada suhu T lebih dari Tc, M sama dengan 0, dikaitkan dengan keadaan disorder. Suseptibilitas pada B sama dengan 0 ketika T mendekati Tc adalah X mutlak 1 min T per Tc pangkat min 7 per 4. 6.7 Teori Mean-Field. Di atas telah dikemukakan bahwa solusi eksak model Ising 2 dimensi terbatas pada medan magnet luar, yaitu B sama dengan 0. Untuk mengatasi hal tersebut, berkembanglah teori Mean-Field untuk teori medan molekuler dari Weiss. Dalam bentuknya yang paling sederhana, diasumsikan bahwa setiap spin berinteraksi dengan medan magnet efektif yang sama, yaitu BEF sama dengan J, sigma dari J sama dengan 1 hingga Q, SJ plus B. Untuk suatu spin, sebelah spin ke I, somasi dijalankan pada Q sebuah spin tetangganya. Karena orientasi spin-spin tetangga itu bergantung pada orientasi spin ke I, maka BEF berfluktuasi dari harga rata-rata yang dapat kita lihat pada persamaan 6.104, di mana rata-rata SJ sama dengan M untuk semua J, tetapi
Dalam aproksimasi Merville, deviasi BEF dari rata-rata BEF diabaikan sehingga setiap spin dipandang memperoleh medan rata-rata BEF. Dengan asumsi dan aproksimasi tersebut, maka fungsi partisi sebuah spin adalah Z1 sama dengan sigma S1 sama dengan lebih kurang 1 E pangkat beta S1 BEF sama dengan 2 cos H dalam kurung Q JM plus B yang dapat kita lihat pada persamaan 6.105. Dengan fungsi partisi di atas, maka energi bebas Helmholtz di sebuah spin adalah F1 sama dengan min 1 per beta ln Z1 sama dengan min KBT ln dalam kurung 2 cos H dalam kurung Q JM plus B tutup kurung, sehingga magnetisasi per spin adalah M sama dengan min do F1 per do B sama dengan tan H buka kurung kurawal beta dalam kurung Q JM plus B tutup kurung. Persamaan di atas adalah self konsisten yang solusinya M. Gambar 6.17 memperlihatkan harga M pada B sama dengan 0, masing-masing dengan beta Qj sama dengan 0,5, 1, 1,5, dan 2. Perpotongan kurva magnetisasi dengan garis diagonal pada beta Qj lebih dari 1 di mana M tidak sama dengan 0 adalah keadaan stabil. Sedangkan M sama dengan 0 untuk semua harga beta Qj adalah keadaan yang tidak stabil. Dari gambar 6.17 terlihat bahwa solusi M sama dengan tan H beta Qjm tidak sama dengan 0 hanya jika beta Qj lebih dari sama dengan 1. Jadi suhu kritis Tc adalah pada beta Qj sama dengan 1 atau Tc sama dengan Jv per Kb. Jelas bahwa untuk beta Qj lebih dari 1 atau T kurang dari Tc, magnetisasi M tidak sama dengan 0. Tetapi dengan beta Qj kurang dari 1 atau T lebih dari Tc, magnetisasi M sama dengan 0. Ini adalah gambar 6.17. Harga magnetisasi M pada medan magnet B sama dengan 0 untuk beta Qj sama dengan 0,5, 1, 1,5, 2. Di dekat Tc, magnetisasi sangat kecil sehingga persamaan 6.107 dapat diekspansi menjadi M sama dengan beta JQM min 1/3 dalam kurung beta JQM pangkat 3 plus dan seterusnya. Persamaan ini mempunyai dua solusi, yakni M sama dengan 0 dan M sama dengan akar 3 per dalam kurung beta JQ pangkat 3/2 kali dalam kurung beta JQ min 1 pangkat 1/2. Untuk solusi pertama, M sama dengan 0 berkaitan dengan suhu tinggi, di mana sistem spin berada pada keadaan paramagnetik tidak teratur atau disorder. Sedangkan pada solusi kedua berkaitan dengan suhu rendah, di mana sistem spin berada pada keadaan ferromagnetik teratur atau order. Solusi mana yang benar ditentukan oleh energi bebas Helmholtz paling kecil.
Mengingat nilai KBTC sama dengan CHI dalam persamaan 6.108, maka persamaan 6.110b dapat dituliskan seperti persamaan 6.111. Jelas terlihat bahwa jika suhu T digeser dari bawah menuju TC, magnetisasi M menuju 0. Magnetisasi M disebut sebagai parameter order dari sistem spin, karena M tidak sama dengan 0 menunjukkan keadaan order, sedangkan M sama dengan 0 menunjukkan keadaan disorder dari sistem spin. Suseptibilitas per spin pada B sama dengan 0 di sekitar suhu TC adalah dapat kita lihat pada persamaan 6.112. Terlihat untuk suhu yang tinggi, beta J pada 0, suseptibilitas per spin menuju hukum Curie dapat kita lihat pada persamaan 6.13. Untuk spin-spin tak berinteraksi. Untuk T sedikit di atas TC berlaku T per T min TC. Inilah yang disebut hukum Curie-Weiss. Magnetisasi pada suhu TC sebagai fungsi medan magnet luar B bisa ditentukan dengan mengekspansi persamaan 6.107 seperti M sama dengan M plus B per KBT min 1/3 buka kurung M plus B per KBT tutup kurung pangkat 3 plus titik-titik. Untuk M dan B sangat kecil, bisa diasumsikan dengan B per KBT kurang dari M sehingga diperoleh pada persamaan 6.115. Energi per spin dalam aproksimasi Mean-Field merupakan nilai rata-rata dibagi 2 untuk menghindari perhitungan 2 kali. Energi itu adalah E sama dengan min setengah JQ dalam kurung tan H beta JQ M plus B tutup kurung pangkat 2 sama dengan min setengah JQ M kuadrat dapat kita lihat pada persamaan 6.116. Karena M sama dengan 0 pada T lebih dari TC, maka energi dan kapasitas panas sama dengan 0 untuk semua suhu T lebih dari TC. Pada suhu T dekati TC, kapasitas panas C adalah 3 KB/2. Ini menunjukkan adanya lompatan kapasitas panas pada T sama dengan TC. 6.8 Teori Landau tentang transisi fasa. Telah dikemukakan bahwa ide teori Mean-Field adalah pengabaian korelasi antara spin-spin. Untuk model Ising dapat dituliskan spin di titik isi R sebagai M R vektor sama dengan M plus C R vektor, dan interaksi bisa dinyatakan pada persamaan 6.117. Jika diasumsikan C R vektor kurang dari M, suhu terakhir bisa diabaikan sehingga dapat dihasilkan persamaan 6.118. Dengan pendekatan itu, total energi adalah U sama dengan setengah NJM kuadrat min dalam kurung JM plus mu B sigma R M R vektor.
yang dapat kita lihat pada persamaan 6.119. Dengan itu, maka fungsi partisinya adalah Z sebanding dengan E pangkat P setengah N beta JM kuadrat dalam kurung 2 cos H beta JM plus mu B pangkat N. Dan energi bebas untuk suatu harga M tertentu adalah F sama dengan min KBT ln Z sama dengan setengah N JM kuadrat min N beta ln cos H beta dalam kurung JM plus mu B yang dapat kita lihat pada persamaan 6.121. Dalam keadaan setimbang, energi bebas itu minimum untuk harga T dan B tertentu. Dengan demikian, maka harga M bisa diperoleh dengan meminimumkan F. Hasilnya adalah pada persamaan 6.122. Landau menyadari bahwa ungkapan kualitatif teori Manfred bisa disederhanakan melalui rumusan energi bebas. Karena M sangat kecil di suhu kritis, beralasan untuk mengasumsikan kerapatan energi bebas F sama dengan F per V bisa dituliskan pada persamaan 6.123, di mana A, B, C bergantung pada T. Asumsi untuk persamaan 6.123 di atas adalah bahwa F bisa diekspansi dengan deret ukur dalam M di sekitar M sama dengan 0, dekat dengan suhu kritis. Seperti teori Manfred, meskipun asumsinya kurang tepat, namun teori Landau ini secara umum sangat berguna. M untuk model Ising, Landau mengasumsikan bahwa Fm simetris terhadap M sama dengan 0, sehingga M pangkat 3 dilupakan. Besaran M disebut parameter order karena harganya 0 jika T lebih dari Tc, tidak sama dengan 0 jika T kurang dari Tc. Jadi, M itu mengkarakterisasikan sifat transisi. Harga setimbang dari M adalah harga yang meminimumkan energi bebas. Dalam gambar 6.18 diperlihatkan dua buah kurva F sebagai fungsi M dengan A sama dengan 1. Kurva pertama dengan B sama dengan C sama dengan 2. Sedangkan yang kedua, min B sama dengan C sama dengan 2. Terlihat jika B lebih dari 0 dan C lebih dari 0, harga minimum F di M sama dengan 0. Tetapi, jika B kurang dari 0 dan C lebih dari 0, harga minimum F di M tidak sama dengan 0. Untuk B sama dengan 0, do F per do M sama dengan BM plus CM pangkat 3 sama dengan 0. Jika diasumsikan dengan B sama dengan B0, T min Tc, dan C lebih dari 0, maka dari persamaan 6.122 diperoleh persamaan 6.125. Di bawahnya persamaan 6.125 kita dapat lihat gambar 6.18, yaitu kerapatan energi bebas F sebagai fungsi M. Dari kerapatan energi bebas F, entropi adalah dapat kita lihat pada persamaan 6.126. Dan selanjutnya panas jenis, yaitu dapat kita lihat pada persamaan 6.127, di mana do kuadrat
B per 2T kuadrat sama dengan 0 dan telah diasumsikan ke C tidak bergantung pada T karena nilai M sama dengan 0 untuk T lebih dari TC, maka C adalah min T do kuadrat A per 2T kuadrat. Untuk T adalah TC dari atas. Untuk T pada TC dari bawah diperoleh yaitu do M kuadrat per do T sama dengan B0 per C. Do B per do T sama dengan B0 dan do kuadrat M kuadrat per do T kuadrat adalah 2 B0 per C kuadrat. Jadi diperoleh C adalah min T do kuadrat A per do T kuadrat pada T yaitu TC dari atas. Sedangkan C yang memenuhi T do kuadrat A per do T kuadrat plus T B0 kuadrat per 2C pada T yang dilihat TC dari bawah. Sehingga kita dapat lihat pada persamaan 6.128. Terlihat bahwa parameter orde M dan panas jenis C memiliki kelakuan yang sama di dekat TC seperti yang telah diperoleh sebelumnya dengan teori Meyerfield dan model Ising. Hasil dari pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya apabila ada salah kata ataupun ucapan, baik itu disengaja ataupun tidak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada ulasan materi yang sekiranya kurang dapat difahami atau diterima, kami mohon maaf juga. Dan terima kasih kami ucapkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.